Mama mungkin bisa cerita kejadian waktu pas hamil, nyari duit, pengen buat apa namanya, melahirkan Wirda. Iya, kebetulan waktu hamil yang pertama, suami Ustadz juga belum ada pekerjaan tetap ya. Waktu itu baru ikut-ikut temen aja, jual ayam potong. Yang seharinya cuma dapat, alhamdulillah, hanya 15.000, itu pun untuk cuma bayar sewa motor aja gitu. Dan pada saat melahirkan kita nggak punya uang apa-apa, seperak pun nggak punya. Sampai akhirnya setelah proses melahirkan selesai, suami pamit katanya mau cari uang. Saya bilang mau cari kemana? Ya kemana aja katanya gitu. Kenapa nggak minta ke Allah aja? Ya udah sebagai ikhtiar, minta sudah, doa sudah, sebagai ikhtiar ya tetap jalan gitu. Saya sujud, nangis, minta ampun sama Allah. Habis itu saya jalan. Saya tidak ada niat datang ke rumah orang tua. Sejalan-jalannya. Tiba-tiba begitu melek. Kayak orang gak ngerti tuh jalan. Jalan aja. Kalau kata orang Betawi, tengleng. Gak ngerti kemana, jalan aja. Ternyata begitu sadar, rumah nih. Gitu. Oh, mungkin rezeki dari orang tua. Ya udah saya masuk ke dalam. Datang jam 10, alhamdulillah. Sampai jam 12 enggak diajak ngomong tentang duit. Jam 2 begitu saya baru pamit. Nah pas pamit, ibu saya ngepelin duit. Nih buat bantu anak kamu. Mudah-mudahan udah jadi ayah mah, jadi orang bener. Itu duit saya nggak lihat, takut kurang. Sepanjang jalan saya bertasbih kepada Allah, berselawat, berzikir, la haula wala quwata, serap banyak-banyaknya doa. Saya bilang sama Allah, ini duit kalau kurang tolong cukupin. Ini duit kalau kurang tolong cukupin. Dan doa saya salah, mestinya lebihin. Dasar manusia memang. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Begitu saya sampai bidan, mertua saya kemudian bilang, udah siap tuh man, tinggal pulang aja, tinggal bayar. Kita masuk ke bidan, 500.000 kasih. Alhamdulillah pas. Saya terima kasih sama Allah sambil mengajukan permohonan yang baru. Ya Allah makasih, pas sudah duitnya. Mudah-mudahan kau terus ngawal Wirda sampai besar, duitnya tetap ada. Qul ara'aitum, apakah kalian tidak melihat, in asbaha ma'ukum gaura famay ya'tikum bima'im ma'in. Tidakkah kalian melihat, kalau mata air itu mengering, siapa yang bisa mengalirkan kembali? Sumber air itu mengering, siapa yang bisa mengalirkan kembali? Kalau pekerjaan kalian diambil, siapa yang bisa memberikan kembali? Kalau usaha kalian runtuh, siapa yang bisa membangkitkan kembali? Kalau ruko saudara hilang, siapa yang kemudian bisa menggantikannya kembali? Kalau suami Anda kemudian cerai, siapa yang bisa menggantikannya kembali? Kalau anak itu kemudian keguguran, siapa yang bisa menggantikannya kembali? Kalau rumah Anda kebakaran, siapa yang bisa menggantikannya kembali? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'im ma'in. Saya mencatat beberapa hal yang baru buat saya. Mungkin banyak yang baru buat saudara-saudara semua. Izin Allah, saudara yang di belakang tadi menjawab bahwa kadang-kadang kita tidak bisa menghapuskan dosa lewat amal kita yang kita kerjakan. Lalu Allah beri kemudian musibah, ujian, bala, kebangkrutan, kesusahan, dan segala macam rupa. Dengan jalan itu kemudian Allah angkat derajat kita. Ada lagi saudara kita yang di belakang tadi mengatakan sesuatu yang menyentak juga hati saya. Jangan-jangan Allah tidak mengenal, atau Allah menolak. Kayak kita datang gitu ke seorang, kemudian orang itu bilang, siapa? Si Yusuf itu. Nah, bilang aja nggak ada, nggak dapet kita. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura.
nanti di yaumil qiyamah akan dibacakan kepada saudara-saudara semua amal-amal saudara semua. Di antaranya hadir di Istiqlal ini. Tapi habis dibacain, ente kan udah amin duluan nih tadi tuh. Ada sebagian langsung amin. Ntar dulu, ayat ini belum selesai. Habis dibacain, habis diperlihatkan, habis dibawain, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Amal itu dijadikan debu yang berterbangan oleh Allah. Tidak tersisa bahkan sebutir pun, nggak dianggap. Berikut ini tips buat saya, buat kita semua ketika minta supaya utang lunas, selipin istighfar. Banyakin istighfar, sholat taubat. Ketika saudara minta jodoh, selipin istighfar, selipin mulai minta ampun. Taubat mana Allah dari segala dosa yang membuat kita terhalang. Tadi perenungan dan doa kita di awal, baru sampai perenungan di dosa ya. Doa masih doa dosa tadi itu. Masalah syirik, masalah ninggalin sholat. Masih ada 8 yang lain yang belum kita renungi dan doa, insya Allah nanti tiap bulan kita akan coba pagi harinya nyelipin perenungan-perenungan buat kita semua. Kita coba lihat ayat yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tidak mungkin Allah memberikan masalah tanpa ada solusinya. Itulah hiburan buat kita-kita yang beriman. Tidak mungkin. Artinya ada sesuatu yang salah. Atau sesuatu yang belum kita pahami dari hikmahnya. Kalau kita lihat dari perjalanan para nabi, Nabi Allah Ayub bahkan dikisahkan 18 tahun. 18 tahun. Sampai-sampai kalau ada ulet jatuh di tubuh dia, saking udah bertemannya. Saking bertemannya nih, itu ulet diambil lagi, ditaruh lagi. Ada yang kemudian mengatakan Nabi Ayub tidak sampai 18 tahun. 3 tahun, 9 tahun, 8 tahun. Apapun tetap tahunan judulnya. Kadang-kadang sebagian di antara kita baru bulanan. Kita lihat lagi Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ujian bahkan sampai dia dewasa. Dari mulai kecil. Kecil udah dibuang, dimusuhin saudara-saudaranya. Ditaruh di sumur, dijual jadi budak, dan terus. Tapi kemudian Allah jadikan dia malik, Allah jadikan dia raja. Kadang-kadang buat kita, buat iman kita, dapat bantuan langsung, belum tentu itu malah baik buat kita. Bisa jadi malah kita lupa. Tapi ketika kemudian kita hajar terus, nggak dapat. Pada puncaknya kita bisa bilang begini, ya Allah, terserah Engkau sajalah. Nih ya, begitu orang udah di penjara nih, karena utang, karena apa gitu, begitu di penjara, lah Allah, mau diapain lagi? Dapat.
Begitu kemudian udah kebakar, ya mau diapain lagi? Nyampe sudah. Shadaqallahul azim. Jawaban demi jawaban dari teman-teman, mudah-mudahan menjadi jawaban buat kita semua. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak mengabulkan, belum mengabulkan, saudara mempelajari, mendengar tadi apa yang menjadi jawaban dari diri saudara sendiri. Satu demi satu semua sudah mengatakan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pengetahuannya tentang apakah kalau kita sudah beribadah lalu kemudian Allah timpakan kita ujian makin gede, apa yang mesti kita lakukan, bagaimana yang harus kita kerjakan. Saudara sudah menjawab tadi. Mudah-mudahan bimbingan tetap Allah berikan buat saudara semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Al-Fatihah buat semua yang pengen hutangnya lunas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kasih tahu saudara semua, siapa yang pengen pergi umrah ke Baitullah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus, yang tadi ngangkat tangan, punya nggak duit? Walau seperak. Ya, walau seperak. Oke. Terus. Itulah kita. Sesungguhnya kita ini yang pada pengen umroh, tentunya nabung. Atau punyalah sedikit untuk sedekah atau apa begitu. Nah, kebiasaan kita adalah sampai jumlahnya itu mencukupi duit umroh 15 atau 20 juta, baru kemudian kita ambil dan kita bayarkan umroh, betul? Besok jangan begitu. Udah punya duit, berapa duit buat punya umroh? Ada nih duit, kita contoh ya, kita contoh. Mas yang pakai peci hitam ya. Contoh, ini contoh, jawaban asal. Maksudnya pertanyaan asal. Siapa namanya? Mahfud. Mas Mahfud, tadi bilang pengen pergi umroh, ngacungin tangan. Ada nggak duit walau sedikit? Nggak ada. Ada berapa kira-kira? 6 jutaan. Ada 6 juta. Bayangkan kalau 1 juta Mahfud berkumpul. Sama-sama pengen umroh. Yang untung siapa? Ketika dia taruh duitnya di bawah bantal, di bawah kasur, atau di bank. Yang untung bukan kita. Nah, saya akan ngomong begini nih nanti. Pak Mahfud, duit yang 6 juta tuh siniin dulu. Buat kita beliin pesawat dulu. Karena 1 juta Mahfud berarti 6 triliun. 1 juta Mahfud berarti 6 triliun. Subhanallah. 6 triliun itu kita bisa dapat berapa pesawat? Kalau kita beli cash, dapat 3 pesawat yang berbadan besar, Airbus. Pak Mahfud, duitnya di rumah apa di bank? Ada di rumah, ada di bank. Ada di rumah dan ada di bank. Kalau nanti saya siapin 1 rekening, nggak hilang nih duitnya. Jadi sambil nunggu duitnya ini genap, kita belanjain pesawat. Lalu 5 tahun kemudian, dia nggak perlu nambah lagi. Kita akan hitungin, ente nggak perlu nambah lagi, ente jalan sendiri.
dengan pesawat ente sendiri. Kira-kira mau apa tidak? Insya Allah mau. Oke, kalau gitu tinggal tunggu tanggal mainnya. Insya Allah. Yang kali ini tidak pakai remote, betulan. Yang kali ini tidak pakai remote, betulan. Insya Allah. Pak Mahfud tahu nggak jumlah jemaah umroh setiap tahun berapa duit? Berapa banyak? Nggak tahu pasti ya. Kira-kira 1.500-an kali ya. setiap tahun seluruh Indonesia ada berapa kira-kira? 1.500. Absolutely wrong. Salah. Berapa? Ratusan ribu orang. Mau tahu nggak jumlahnya kira-kira yang mendekati berapa? Pengen tahu? 600.000 orang. Dan mereka bayar loh 15 juta, 20 juta. Tapi apa yang terjadi? Jamaah umroh bahkan tidak punya lounge eksekutif for umroh. Nggak punya. Mereka kalau di bandara keleleran. Kalau punya kartu bisa masuk lounge. Kalau enggak, padahal dia punya tiket, dia nggak bisa masuk lounge. Tidak punya juga bus umroh. Tidak punya juga halte umroh. Alhamdulillah sekarang sudah ada hotel haji dan umroh. Apa yang saya lakukan bukan hal baru. Tapi yang saya lakukan ini adalah dulu pernah dilakukan oleh rakyat Aceh. Mereka kemudian nyopotin emasnya segala macamnya, dibelikan kemudian pesawat. Subhanallah. Mas Mahfud tolong ambilin brosur yang kuning. Jazakumullah khair. Ini yang belum megang ini, yang belum dapat ini, nanti minta sama panitia-panitia yang ada di sekitar. Saya betul-betul berharap saudara ikutan di patungan hotel haji dan umroh. Jadi yang belum pernah ikutan, ambil brosurnya. Di sini ada nomor rekeningnya. Tinggal saudara transfer ke rekening sini, lalu kemudian melakukan registrasi dan konfirmasi pembayaran melalui web atau SMS ke nomor kami. Nanti kami yang akan menghubungi. Berapa duit Ustadz untuk ikut patungan hotel haji dan umroh? 12 juta rupiah. Apa yang saya dapat? Pertama adalah pahala. Yang pertama adalah pahala. Ente menyediakan tempat transit untuk tamu-tamunya Allah. Kira-kira yang senang siapa? Yang senang adalah Allah. Betul? Insya Allah. Di mana hotel begitu datang, ada nggak suara Al-Quran? Nggak ada. Tapi hotel kita begitu mulai datang akan ada suara Al-Quranul Karim. Begitu parkir saja, udah langsung itu ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung itu. Di hotel lain mana bisa? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan bukan DVD, melainkan asli langsung santri-santri yang ngaji 24 jam ganti berganti. Itu janji saya. Coba saya pengen lihat yang belum ikutan dan nggak punya duit siapa? Oke, ayo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Ghani ya Mughni, ya Qadiru ala kulli syai', ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkau melihat ada banyak orang-orang yang pengen ikutan patungan hotel haji dan umrah, tapi nggak punya duit. Sedang mereka punya Engkau ya Allah yang Maha Kaya. Jadikan bulan ini mereka punya duit sehingga bisa ikut patungan usaha sebagaimana mereka-mereka yang lain. Bahkan bukan cuman closing satu lembar patungan usaha senilai 12 juta rupiah, tapi bisa patung lebih daripada satu buat orang tuanya, istrinya, suaminya, anak turunannya. Amin ya Allah Rabbal Alamin.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم